Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya, terkhusus anak-anak kami yang berada di kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, atau yang biasa kita kenal dengan teknologi WAN atau TEK-WAN. Baik, kegiatan belajar kita yang pertama kita akan membahas tentang glosarium atau istilah-istilah, yang mana glosarium ini akan membantu kita untuk lebih memahami istilah-istilah yang terdapat pada pembahasan materi kita, terkhusus pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Kemudian kita akan masuk pada pengenalan jaringan WAN, karakteristik WAN, dan konsep dasar jaringan WAN. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan istilah-istilah atau glosarium. Yang pertama di sini ada WAN. WAN merupakan singkatan dari Wide Area Network. Kemudian ada troubleshooting. Troubleshooting ini merupakan pemecahan permasalahan. Lalu ada topologi jaringan, yaitu cara-cara atau teknik-teknik yang kita gunakan untuk menghubungkan antar komputer atau beberapa komputer, yang mana beberapa komputer itu bisa saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain, bisa saling mengirimkan data atau informasi, ataupun sharing data. Kemudian di sini ada server. Server ini merupakan komputer pusat atau sentral yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi komputer lain. Host atau yang biasa kita kenal dengan workstation atau pengguna komputer. User ya. Kemudian ada protokol. Protokol ini merupakan peraturan-peraturan ya. Kemudian di sini ada CPE atau yang biasa kita sebut dengan Customer Premise Equipment. Nah, dia ini adalah perangkat pada pelanggan ya. Kemudian ada DCE, Data Circuit Terminating Equipment. Ada lagi DTE yang merupakan singkatan dari Data Terminal Equipment. Kemudian ada CSU, Channel Service Unit. DSU, Data Service Unit. AS, Autonomous System. Selanjutnya kita akan masuk pada pengenalan jaringan WAN atau Wide Area Network. Mungkin anak-anak kami di waktu kelas 10 sudah pernah belajar jaringan, yaitu pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di sana sudah dibahas apa itu jaringan, bagaimana konsep dasar jaringan, kemudian jenis-jenis jaringan berdasarkan luas geografisnya, ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, dan juga ada jaringan WAN. Jaringan WAN itu sendiri adalah kumpulan komputer dan sumber daya yang terhubung melalui jaringan wilayah geografis yang lebih luas. Wide Area Network biasanya terhubung melalui internet yang dibuat dengan pengaturan khusus oleh perusahaan penyedia layanan. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara jaringan LAN, MAN, dan WAN adalah jarak atau luas wilayah yang mampu dijangkau. Dalam jaringan WAN, satu jaringan saja mampu menjangkau beberapa ribu kilometer jauhnya, bahkan bisa berada di belahan dunia ataupun negara yang berbeda.
Sehingga jaringan WAN ini sering kita sebut dengan jaringan yang mencakup wilayah yang luas atau wilayah yang besar. Bisa antar negara maupun antar benua. Jaringan WAN ini mirip dengan sistem jaringan komputer perbankan, di mana ratusan cabang di berbagai kota terhubung satu sama lain untuk berbagi data resmi mereka. Contohnya di sini kita buat, misalkan ini ada 3 perusahaan, tapi ketiga perusahaan ini adalah perusahaan yang sama. Nah, kantor pusatnya kita misalkan berada di kota Jakarta. Ini yang warna hijau, kita misalkan dia kantor pusat berada di kota Jakarta. Kemudian yang warna merah, kita misalkan kantor cabangnya, dia berada di kota Semarang misalkan. Kemudian yang warna biru, kantor cabang juga ya, berada di kota Medan. Nah, bagaimana supaya ketiga kantor ini kan mereka kan kantor yang sama. Bagaimana supaya ketiga perusahaan ini bisa saling terhubung, saling terkoneksi dengan data yang sama, dengan peraturan yang sama, baik melalui data-data yang mereka miliki dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas dari jaringan WAN itu, menghubungkan beberapa perusahaan ini supaya saling terhubung, saling terkoneksi. Oke. Kemudian kita akan masuk pada karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, jaringan WAN itu mampu menghubungkan perangkat yang lebih luas yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan LAN. Ini menurut Ibu sudah jelas ya. Anak-anak kami bisa memahaminya sendiri. Artinya jaringan WAN itu tentunya lebih luas. Kalau jaringan LAN dia hanya mampu menjangkau luas jaringannya antar gedung. Kemudian yang kedua, jaringan WAN ini menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon, kabel, satelit sistem, dan penyedia jaringan. Jaringan WAN ini menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atau kecepatan. Tingkat kecepatannya lebih tinggi. Next, kita masuk pada konsep dasar jaringan WAN. Konsep dasar jaringan WAN ini dia mampu memanfaatkan sebuah perangkat atau beberapa perangkat komputer secara bersama-sama. Artinya, device-device atau perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung atau saling terkoneksi satu sama lain antara komputer yang satu dengan komputer yang lain atau antara device yang satu dengan device yang lain, sehingga mereka bisa saling bertukar informasi, bertukar data ataupun sharing data. Kemudian di sini coba anak-anak kalian perhatikan, di sini ada central office. Central office itu adalah kantor pusat. Ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian ada customer premise equipment. Kemudian ada local loop. Customer premise equipment ini adalah, perhatikan tanda panahnya, dia ini adalah perangkat pada pelanggan. Central office, kantor pusat. Oke. Terdapat begitu banyak pilihan yang tersedia untuk mengimplementasikan WAN yang bisa dibedakan berdasarkan teknologi, kecepatan, dan biaya yang dibutuhkan. Sebuah WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi perusahaan yang terpisah-pisah antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang sama tapi lokasi perusahaannya terpisah-pisah. Nah, yang paling banyak digunakan adalah telepon dan layanan data.
Perangkat pada pelanggan itu disebut dengan customer premise equipment. Nah, pelanggan ini memiliki sendiri atau menyewa dari service provider. Kemudian ini coba anak-anak kalian perhatikan penghubung antara equipment dengan central office. Di situ ada yang gambar ini yang warna merah. Misalkanlah dulu dia itu adalah device atau perangkatnya. Bisa dia berupa tembaga, serat optik atau wireless yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pelanggan ke central provider atau ke kantor pusat terdekat dari service provider. Nah, inilah yang disebut dengan local loop. Perangkat pelanggan dihubungkan ke central office atau kantor pusat terdekat dari service provider. Inilah yang disebut dengan local loop. Nah, ini mungkin penjelasan Ibu tadi, silakan anak-anak kami baca dan pahami ya. Ini juga sama, data communication equipment, data terminal equipment. Nah, di sini ada perangkat yang meletakkan data ke local loop disebut dengan data circuit terminating equipment atau DCE. Kemudian ada perangkat pelanggan yang melewatkan data ke DCE atau data circuit terminating equipment. Ini disebut dengan data terminal equipment. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya dan akan dijelaskan lebih dalam lagi. Dan mungkin Ibu akan membuat sebuah simulasi pembuatan ataupun rancangan jaringan WAN. Namun sebelum ke jaringan WAN, kita bisa belajar atau membiasakan membuat jaringan-jaringan simulasi seperti topologi-topologi jaringan ya, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, demikian pembelajaran kita. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.